Pernahkah dada Anda terasa sesak atau nyeri seperti ditekan benda berat, terutama saat berjalan cepat, naik tangga, atau dalam kondisi stres? Itu bukan sekadar kelelahan biasa. Bisa jadi itu adalah tanda dari angina pectoris, sebuah kondisi yang seringkali menjadi sinyal awal penyakit jantung koroner. Angina pectoris bukan penyakit, melainkan gejala. Ini adalah rasa nyeri, tekanan, atau ketidaknyamanan di dada yang terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan cukup darah kaya oksigen. Biasanya ini terjadi saat tubuh memerlukan lebih banyak oksigen, seperti ketika sedang berolahraga atau mengalami stres emosional. Kata angina berasal dari bahasa Latin yang berarti tercekik, sementara pectoris berarti dada. Jadi secara harfiah, angina pectoris berarti tercekik di dada. Istilah ini sudah dikenal sejak abad ke-18 ketika William Heberden, seorang dokter asal Inggris, mendeskripsikan kondisi ini sebagai nyeri dada khas yang sering menyerang pria tua dan berat badan berlebih. Angina terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, angina stabil, yang biasanya bisa diprediksi dan terjadi saat aktivitas fisik atau stres dan akan mereda setelah istirahat atau mengonsumsi obat nitrogliserin. Kedua, angina tidak stabil, yang lebih berbahaya karena bisa terjadi kapan saja bahkan saat sedang istirahat dan seringkali merupakan tanda bahwa serangan jantung mungkin akan segera terjadi. Lalu siapa yang paling berisiko terkena angina pectoris? Secara statistik, pria lebih sering mengalami angina pada usia muda dibanding wanita. Namun setelah menopause, risiko wanita meningkat dan hampir setara dengan pria. Faktor risikonya antara lain, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol jahat yang tinggi, diabetes, kebiasaan merokok, stres kronis, serta gaya hidup tidak aktif. Gejala utama angina pectoris adalah nyeri dada yang terasa seperti ditekan, terbakar, atau sesak. Nyeri ini bisa menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, bahkan punggung. Kadang disertai sesak napas, mual, keringat dingin, dan rasa cemas yang tidak jelas penyebabnya. Gejala biasanya berlangsung kurang dari 5 menit dan membaik setelah istirahat. Namun jangan salah, pada beberapa orang, terutama wanita, lansia, dan penderita diabetes, gejalanya bisa sangat ringan atau bahkan tidak terasa nyeri sama sekali. Ini dikenal sebagai angina diam. Karena itu, penting untuk tidak mengabaikan rasa tidak nyaman yang muncul berulang kali di area dada atau sekitarnya. Sekarang mari kita bicara tentang penyebab utamanya. Yang paling umum adalah penyempitan pembuluh darah koroner akibat penumpukan plak kolesterol atau yang dikenal sebagai aterosklerosis. Ketika aliran darah ke jantung terhambat, otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen dan muncullah angina. Tapi selain itu ada juga penyebab lain seperti anemia berat, tekanan darah rendah ekstrem, penyakit katup jantung, dan gangguan ritme jantung. Bahkan faktor emosional seperti stres, panik, dan kemarahan juga bisa memicu angina karena memaksa jantung bekerja lebih keras. Jangan lupa untuk subscribe channel ini jika Anda merasa informasi ini bermanfaat. Setiap minggu kita akan bahas topik-topik penting seputar kesehatan jantung dan tubuh secara keseluruhan. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Lanjut ke solusi alami. Meskipun angina pectoris memerlukan perhatian medis, perubahan gaya hidup bisa membantu mengurangi frekuensi dan intensitas serangannya. Pertama, perbaiki pola makan. Kurangi konsumsi lemak jenuh, gorengan, dan gula berlebih. Perbanyak buah, sayur, dan makanan kaya omega-3 seperti ikan salmon atau chia seed. Kedua, berhenti merokok. Nikotin mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan risiko serangan jantung. Ketiga, kelola stres dengan cara sehat seperti meditasi, olahraga ringan seperti jalan kaki atau yoga, dan tidur cukup minimal 7 jam per malam. Keempat, jaga berat badan ideal dan lakukan olahraga teratur minimal 30 menit setiap hari, 5 kali seminggu. Bagi Anda yang ingin tambahan perlindungan, bahan alami seperti bawang putih, jahe, dan kunyit memiliki efek anti radang dan membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Namun tetap, konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan suplemen atau ramuan tertentu, terutama jika Anda sedang menggunakan obat resep. Ingat, angina pectoris bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang hidup sehat dan aktif setelah diagnosis, asalkan mereka disiplin dalam perawatan dan perubahan gaya hidup. Kenali tubuh Anda, dengarkan sinyal yang dikirimkan, dan jangan abaikan nyeri dada, sekecil apapun itu. Jika Anda atau orang terdekat Anda mengalami gejala yang mirip, jangan menunda. Segera periksa ke fasilitas kesehatan, karena dalam banyak kasus, deteksi dini adalah kunci utama untuk mencegah hal yang lebih fatal.